Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Dialektika Bupati Luki Long Management Conflict Solution masyarakat publik bergejolak dan permunculan reaksi. Saya oleh masyarakat sebagai masyarakat Indramayu melakukan dialog atau paling tidak adalah bagaimana situasi kemudian reaksi itu. Saya sendiri memberi penjelasan terlebih dahulu reaksi ini bermunculan karena ada pernyataan sama yang mengatakan saya harus disclaimer dulu dengan besar yang dikirim berkali-kali kepada PKSPD mengatakan bahwa dan itu mengatakan kurang lebihnya begini. Saya berdarah Madura, bertulang putih dan bermata putih, tidak akan tunduk dengan siapapun kecuali dengan Bupati Luki karena orangnya Bupati Luki. Inilah yang kemudian memicu reaksi publik kritis masyarakat, dan pada hari ini hari Senin 19 Januari 2026 ada reaksi publik dari Aliansi Masyarakat Ormas LSM yang berada di Pendopo meminta pertanggungjawaban Salman atau Bupati untuk menggulirkan masalah. Tapi jika Bupati Luki ternyata belum menemukan solusi konflik, maka ini akan berlarut-larut dan akan membuat perasaan atau kegundahan dan persoalan yang sangat rasis. Saya perlu kasih catatan bahwa rasis sangat berbahaya terutama di dalam persoalan kesukuan, kemudian di dalam bangsa jika bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain, dan rasis di dalam agama karena ini orang rela mati, orang kemudian rela berburuan hanya karena persoalan martabat. Untuk itu saya ingin dialog dengan Mas Hatta yang tidak asing lagi sebagai masyarakat yang hadir kemudian melihat fakta di lapangan. Apa yang menyebabkan masyarakat atau aliansi masyarakat LSM dan banyak pihak yang nanti akan bermunculan lagi reaksi gelombang berikutnya? Apa kira-kira yang menyebabkan ini? Jadi begini, artinya kan itu lebih tajam daripada hari ini masyarakat Indramayu hampir semua itu rasa terlukai. Kita akan sudah aman, sudah status yang saya akan tunduk kepada dan itu yang merasa terlukai dan terlukai. Dari itulah gejolak, tumbuh gejolak di semua lini masyarakat, baik itu ormas, LSM dan masyarakat semuanya. Dan saya sendiri akhirnya turun gunung. Begitu lama saya tidak hadir, tapi ketika ada bahasa yang seperti saya sebagai warga Indramayu, lahir Indramayu, dibesarkan di bawah dan ini ada sangat melukai hati saya. Sebelum saya lanjut, Mas Hatta, publik perlu tahu juga bahwa pengangkatan status Salman adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Ada peraturan presiden nomor 140 2024 pasal 69 yang melarang ada status selain untuk kementerian dan kemudian kabinet. Nah, Bupati Luki mengangkat Salman dengan SK Bupati Kop Garuda dan Nanda. Padahal Kepala Badan Kepegawaian Nasional telah mengingatkan bahwa hasil Pilkada 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025 tidak diperbolehkan mengangkat status karena status ada pada komponen ASN, dan ini makanya Luki tidak mau mendengarkan suara rakyat, tidak mendengarkan suara-suara di luar, padahal yang harus didengar adalah ketika kritik dan suara-suara yang beredar kalau kemudian sesuai dengan regulasi harus menjadi bahan pertimbangan. Nah ini masalah, ini jelas ada regulasinya, kalau tidak boleh kemudian dilanggar oleh Bupati Salman yang konon mau jadi profesor. Apakah dia tidak mengerti regulasi? Kadang orang itu ya cuma kadang tadi otaknya kata
dipakai di belakang. Itu dalam jabatan Polri. Makanya dan saya juga ragu atas pernyataan Salman dan atas pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa dia itu sudah menempuh guru besar profesor. Kok masa seorang calon guru besar, seorang akademisi bicara asal ngomong saja, terus ngajarnya di mana dia? Ya, makanya itu saya juga pertanyakan. Kalau seorang profesor, seorang guru besar bicara asal cepat saja orang Jawa, apalagi seorang staf sus dan dia itu makan minum di Indramayu, harusnya dia belum makan di Indramayu. Harusnya seperti itu. Menurut Mas Hatta, ini kan Salman sebagai staf sus kan ini sudah oke. Menelpon langsung camat, pemerintah, dan kemarin ada pemecatan yang diduga atas rekomendasi Salman dari Kominfo ya, yang sudah tetap. Nah ini kan harusnya bupati rem, tidak boleh menunjuk langsung, tidak boleh ngatur-ngatur kepala dinas karena dia adalah pemberi advisor, pemberi masukan kepada bupati. Tapi harusnya kan bupati, bukan Salman langsung. Nah ini bupati sebenarnya bagaimana menurut? Ya harusnya itu kan yang bersyukur. Dan ini juga menjadi tantangan besar, Mas Oko. Ada apa sih sebenarnya di balik pengangkatan Saudara Salman? Kemudian apa latar belakang Saudara Salman? Apa chemistry-nya anak Salman dengan bupati? Artinya ada. Kalau ditarik benang merahnya ada. Kenapa sih jauh-jauh dari Madura banyak orang Indramayu yang juga sama dengan orang Indramayu? Apalagi dan tadi sudah tidak boleh kan oleh Kementerian Negeri bahwa tidak ada. Nah, jadi kalau juga ya kita kan menduga lah. Ya. Kira-kira ada kepentingan politik apa bupati dengan Salman ini? Ya kita seolah-olah dia air dengan gula. Jadi senjawanya kembali juga ada sesuatu hal yang tersembunyi di balik hubungan dua orang ini. Ini ada rahasia yang mungkin atau punya kartu bupati dia Salman ini. Itu makanya dia kayaknya yang sudah bikin resah, bikin jadi kenapa sih bupati dia segera memecat? Masakan ada di lapangan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan terhadap bupati dan Salman, kemudian juga pada publik. Silakan untuk mengakhiri perbincangan kita. Jadi harus begini. Publik sudah jelas gerah dengan tingkah laku Saudara Salman. Analisisnya itu. Dan saya yakin ini bukan yang terakhir. Ini ada gelombang reaksi selama atau makin besar selama Salman tidak cepat dibicarakan. Jadi ini kan tuntutan publik juga bahwa bupati tidak mengapa lagi Salman. Ya. Nah, tapi rasionalisasi menurut Mas Hatta karena sudah ada persenjataan. Apa jadi yang mau disampaikan ke bupati? Ya saya mohon kepada bupati demi menjaga konsistensitas beres segera pulangkan Salman. Apa sih repotnya? Ya kan demi konsistensitas dan wilayah di Indramayu, demi menghilang kegaduhan selama ini. Banyak persoalan ini satu permasalahan belum selesai, contohnya PDAM. Ini sudah ada permasalahan baru. Jadi ini berberes atau tidak ada? Ini yang saya mau. Ya ada yang sama bukan berberes malah nambah. Saran buat Salman apa? Saran buat Salman dengan Logowo bersama akan memulai partai Demo dulu. Ya kalau bisa saran memulai partai Demo minta maaf. Kemudian Logowo dia undur diri atau serius berbagi Indramayu bisa bupati bukan rusak. Oke. Saya kira akan harga mati Mas. Pasar dengar nih harga mati itu Salman sudah tidak Indramayu. Oh gitu. Sudah ya karena itu harga diri. Ada lagi yang mau disampaikan? Sementara cukup dan saya ingatkan bahwa kalau bupati segera memulangkan Salman, saya yakin tidak akan gelombang aksi yang besar. Saja Mas. Terima kasih Mas Hatta dan mudah-mudahan bupati bisa mendengar dan Salman bisa mendengar, DPR bisa mendengar untuk melakukan pengawasan. Bila perlu juga DPR mengundang bupati sebagai bupati untuk kasus interpelasi sehingga kemudian ada rekomendasi buat pemerintah di Pusat bahwa inilah problem para kehadiran Salman yang kemudian ternyata bukan berberes tapi membuat gaduh.
Terima kasih Mas Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.